Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Syafitri dengan NIM 231120009, Prodi Teknik Informatika kelas 4A. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil project Python saya. Oke, kita mulai dari modul pertama, yaitu Python Basic. Oke, di sini langsung saja saya menjelaskan modul 1. Di modul 1, kita akan memahami atau mempelajari. Oke, tujuan dari modul 1 yang pertama adalah memahami tipe data yang tersedia di Python. Yang kedua, familiar dengan ekspresi dan variabel Python. Dan yang ketiga, mampu melakukan operasi dasar pada string. Oke, di sini ada video. Itu videonya untuk menjawab kuis atau pertanyaan-pertanyaan, dan untuk juga memahami untuk mengisi kode ya. Nanti kita bakal mengerjakan. Oke, di sini langsung aja masuk ke modul 1. Oke, di sini ada print. Saya memulainya dengan Hello Python. Ini input dan output. Di sini saya juga membuat definisi Python, penerapan Python, dan manfaat Python. Ini outputnya. Di sini juga ada tipe data dasar. Ada integer, float, string, boolean, list, tuple, directory, set. Di sini juga menampilkan tipe data masing-masing variabel. Jadi masing-masing variabel dia menampilkan datanya masing-masing. Setelah kita run, dan hasilnya adalah ini. Lalu ini contoh lainnya, input, output. Dan ini Suci print nama, dia bakal keluar, dan hasilnya ini. Di sini langsung saja kita lanjut ke modul 2. Di modul 2 kita akan mempelajari tentang atau memahami tentang Python data struktur. Oke. Di modul 2 kita akan mendapatkan atau mempelajari ya. Ada list and tuple, set, dan directory-nya. Seperti modul pertama, di sini kita akan juga diberi video, dan kita akan memahami videonya, dan kita akan mengisi pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke kode modul 2. Oke. Di sini ada integer. Integer saya menggunakan umur seseorang. Dan ini inputnya, lalu ini outputnya. Lalu untuk float, saya menggunakan tinggi badan dalam meter ya. Di sini ada 162. Oke, ini input, ini output. Lanjut ke string, saya menggunakan nama lengkap. Oke, di sini ada Suci Syafitri sebagai namanya, dan ini hasilnya. Oke, lanjut ke boolean, saya menggunakan seperti pertanyaan apakah sedang bekerja. Oke, ini hasilnya. Lanjut ke list, saya menggunakan daftar hobi seperti traveling, bersepeda, dan memasak. Oke, ini hasilnya. Lanjut ke tuple, saya menggunakan koordinasi lokasi rumah. Oke, ini contohnya, dan ini hasilnya. Lanjut ke informasi ke directory-nya. Saya menggunakan informasi pribadi seperti nama, umur, atau kota. Lalu kita run. Oke, ini yang keluar. Ada nama Suci Syafitri, umur 20, kota Jambi. Oke, set berisi kode unik teman yang pernah diajak liburan. Kita run. Oke, ini hasilnya. Oke, itu pembahasan dari modul 2. Kita lanjut modul 3. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan modul 3. Di modul 3 ada Python Programming and Fundamentals. Kita
Oke, di modul 2 kita akan dapat mempelajari tentang condition and branching, kedua ada loops, ketiga ada function, dan keempat ada object and classes. Seperti modul sebelumnya, kita juga diberikan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau kuis-kuis yang diberikan. Oke, kita langsung saja masuk ke kode modul 3. Oke, kita coba ulang. Kita run. Oke, kita disuruh masukkan nilai. Saya sini akan memasukkan nilai 85. Enter. Oke, ini hasilnya. Nilai kita 85, nilai Anda 85 dan kita mendapatkan predikat A. Berarti sangat baik. Oke, lanjut ke loops. Di sini kita run. Oke, dia langsung loops dalam penjualan fashion. Oke, di sini saya akan menggunakan fashion dalam loops ya. Ini outputnya. Lanjut ke function. Kita run. Oke, di sini kita disuruh memasukkan produk perabot yang ingin dibeli. Contohnya saya akan memasukkan meja makan. Lalu kita juga disuruh memasukkan jumlah yang akan kita beli. Saya di sini akan membeli 3. Enter. Oke, di sini ada langsung struk pembeliannya ya. Langsung ada. Oke, terima kasih. Lanjut ke object and classes. Kita run. Oke, di sini kita juga disuruh masukkan jenis layanan dipilih. Oke, contohnya saya akan memasukkan cuci kering ya. Cuci kering. Enter. Dan di sini kita disuruh masukkan berat cucian. Oke, contohnya saya akan memasukkan 35.000. Enter. Oke, berarti di sini karena saya 35 ya, berarti cuci kering dibatasinya segini. Berarti tidak mencukupi, kapasitas laundry untuk cuci kering tidak mencukupi. Oke, sekian untuk modul 3. Kita akan melanjutkan untuk modul 4. Oke, di sini saya akan melanjutkan modul 4. Di modul 4 ada tentang working with data in Python. Di dalam modul 4 kita akan mempelajari tentang, yaitu yang pertama membaca file dengan open, dan yang kedua menulis file dengan open, dan yang ketiga membuat data dengan pandas, lalu yang keempat bekerja dengan dan menyimpan data dengan pandas. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam kode 4-nya, modul 4. Oke, di sini ada, ini kan tentukan folder dan file path. Dan yang kedua, ada data penjualan baju dalam format tabel teks rapi. Oke, di sini saya menggunakan menggunakan penjualan baju. Dan langkah yang ketiga, buat folder jika belum ada. Kita akan membuat folder jika belum ada. Lalu yang keempat, simpan ke file. Yang kelima, baca dan tampilkan isi file. Dan yang keenam, parsing data dari format tabel menjadi list. Dan yang ke-7, buat data frame dari parsed data. Dan ke-8, konversi kolom, jumlah dan harga ke integer. Ke-9, hitung total per baris. Lalu langkah yang ke-10, ringkas total penjualan per tanggal. Dan langkah ke-11, simpan ringkasan ke file CSV. Dan ke-12, tampilkan hasil ringkasan. Oke, lalu kita run. Oke, di sini langsung ada outputnya, yaitu file penjualan disimpan data atau penjualan baju di txt. Oke, di sini ada tabel ya, ada tanggal, nama baju, jumlah dan harga. Di sini ada ringkasan penjualan baju per tanggalnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan modul 5. Di dalam modul 5 ada materi working with NumPy arrays and simple. Di modul 5 kita akan mempelajari tentang yang pertama, menjelaskan penggunaan protokol HTTP menggunakan metode request library,
Dan yang kedua, deskripsikan cara kerja protokol HTTP, URL request response. Dan yang ketiga, belajar menerapkan API sederhana yang bersifat open source. Dan yang keempat, melakukan web scraping dasar menggunakan Python. Dan yang selanjutnya, bekerja dengan sebagai format file menggunakan Python. Lalu menjelaskan perbedaan antara API dan REST API. Dan yang terakhir, meringkas bagaimana API menerima dan mengirim informasi. Oke, langsung aja kita buka kode untuk modul 5. Oke, di sini ada kode-kodenya. Pertama ada input request, nanti ini input, ini outputnya. Oke, ini selanjutnya, dan keempat, ini disuruh 10 negara. Terasa 10 negara populer, ada India, China, ada United States, Indonesia, Pakistan, Nigeria, Brazil, dan Bangladesh, dan Rusia. Oke, ini ada nama, data yang dibaca, nama suci, usia 20, pekerjaannya bisnis. Oke, ini adalah penjelasan untuk modul 5 dan penjelasan terakhir dari saya. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.